Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, doa selesai. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Aab, Hadir. Nuril, Hadir. Lutfi, Hadir. Septia. Hadir. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum melanjutkan pada pembelajaran, itu Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran tentang komponen utama dalam struktur pemerintahan. Jadi tujuan pembelajaran ini supaya siswa dapat menjelaskan komponen utama dalam struktur pemerintahan baik di desa, di kabupaten maupun di provinsi. Terus yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi dan tanggung jawab dari setiap komponen tersebut. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang struktur pemerintahan dalam konteks nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulainya, nah ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang yang kemarin, yaitu tentang kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu kedaulatan yang kekuasaannya tertinggi di rakyat. Nah, apakah kalian tahu tentang apa yang kalian ketahui tentang peran penting struktur pemerintahan? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang struktur pemerintahan? Ya. Karena menjadi dasar bagaimana sebuah negara beroperasi. Ya, jadi menjadi dasar suatu negara itu untuk beroperasi. Nah, betul, itu sebagai negara untuk beroperasi tentang pengelolaan sumber daya dan interaksi antara berbagai lembaga negara. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang strukturnya. Komponen utama dalam struktur pemerintahan. Nah, ada 3 komponen. 1 legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. 3 komponen utama itu. Nah, fungsi-fungsinya 1 nih. Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Fungsinya ada 3. Apa? 1, menyusun dan melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, mulai administrasi. Yang ketiga, membuat dan mengesahkan undang-undang. Contohnya apa? Nih. DPR. Ya, betul, DPR. Bagus. Yang ketiga, tugas utama apa? Menyusun dan membahas Rancangan Nah, undang-undang. betul. Yang kedua apa? Eksekutif. Apa itu eksekutif? Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perundang-undangan dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Gimana di Indonesia? Eksekutif dipimpin oleh apa? Presiden dan wakilnya. Seperti kemarin nih, bulan Februari kemarin kita sudah memilih presiden wakilnya. Siapa presiden terpilih di 2024? Ada yang tahu? Siapa? Prabowo Subianto. Sama wakilnya? Wakilnya Pak Gibran. Nah, itu
Itu fungsinya tuh ada 3, menyusun dan melaksanakan kebijakan, mewakili negara dalam hubungan internasional. Contohnya apa tuh? Betul. Presiden dan wakil presiden. Satu lagi apa? Kabinet, para menteri-menterinya itu masuk ke eksekutif. Yang tugas utamanya mengelola administratif pemerintahan dan menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat umum. Yang ketiga, yudikatif. Tuh, apa pengertiannya? Coba baca. Baca. Yudikatif, lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ya. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan di tingkat bawah. Nah, fungsinya mengadili perkara hukum. Misalnya kita nih melakukan tindakan pencurian, ada di mana di kita ditindak oleh, kita jangan main hakim sendiri, karena apa? Negara hukum, bawa ke pengadilan, nanti diadili berapa tahun itu fungsinya. Menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau dengan negara lain, itu bisa. Contohnya Mahkamah Agung dan pengadilan umum. Kalau Mahkamah Agung misalnya nih, kita habis pilkada, ada satu paslon yang tidak bisa menerima, itu bisa digugat, ngajunya apa? Ke MK atau ke MA. Nah, tugas utamanya tuh mengadili kasus hukum, melindungi hak asasi manusia. Nah, hubungan antar komponen ada berapa? Ada 4. Sinergi antara komponen, legislasi membuat undang-undang, eksekutif menerapkan undang-undang, yudikatif menegakkan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Pentingnya kerjasama untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan adilnya. Jadi dapat disimpulkan pemerintahan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan, keadilan suatu negara dengan adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan saling mengawasi. Nah, nih ada diskusi bagi 2 kelompok. Yang depan perempuan, buatkan struktur pemerintahan dan perannya ya. Untuk yang laki-laki, yang belakang sama. Kalau yang depan struktur pemerintahan di desa, dan untuk yang belakang struktur pemerintahan di kecamatan. Betul. Bapak kasih waktu 2 menit 3 menit ya, menyusun strukturnya kan udah dikasih tadi. Terus peran sama tugasnya minimal sebutkan 2, misalnya kades, kepala desa apa tugasnya, camat tugasnya apa, nanti kalian tulis terlebih dahulu, lalu jelaskan di depan ya. Sok kerjakan terlebih dahulu strukturnya. Ya, nanti dijelaskan. Gimana? Kelompok 1 sudah bisa? Sudah paham? Nah, bagus. Nanti kalau sudah paham nanti jelaskan ke depan ya. Baik, kelompok 2 gimana? Paham tentang kecamatannya? Nanti ditulis ya, nanti jelaskan ke depan. Oke, baik. Nanti jelaskannya perwakilan 1 orang atau 2 orang per kelompok. Ada yang ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham ya? Paham. Bagus. Nanti dijelaskan ke depan tugas dan fungsinya. Baik, sudah siap menjelaskan kelompok 1? Sudah? Baik, coba jelaskan ke depan. Sebelah sini sudah. Coba jelaskan tentang struktur pemerintahan di desa. Contohnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang struktur organisasi pemerintahan desa. Nah, lihat contohnya. Nah, Contohnya seperti ini. ya. Struktur organisasi pemerintahan desa. Ada BPD, Tugasnya. Tugas BPD. Tugas BPD mempunyai jabatan sebagai wakil masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Nah, kalau tugas kepala desa. Tugas kepala desa mengkoordinasikan semua kegiatan pemerintahan, pengembangan masyarakat, serta menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pihak yang lebih tinggi. Terus? di organisasi pemerintahan desa ada sekretaris desa, Ya, terus? Sekretaris desa tugasnya mengelola administrasi desa, termasuk dokumentasi dan komunikasi. Ya, sebutkan yang lainnya. Seksi selain sekretaris desa ada apa aja? ada seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Ya, betul. Kalau untuk tugas seksi pemerintah itu apa? Ada. Jadi pemerintahan tugasnya mengelola urusan umum dan administrasi. Ya, baik. Bagus, sudah menjelaskan dengan baik ya. Tinggal ketahui lagi lebih dalam tentang struktur desa dan tugas-tugasnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2, silakan maju ke depan perwakilannya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Ya, tentang. struktur pemerintahan kecamatan. Nah, coba kasih lihat teman-temannya. Yang Yang strukturnya. Ya. Yang strukturnya, yang ini. Nah, jadi ini bagus. Jadi ini struktur pemerintahan kecamatan. Di sini ada camat. Coba baca tugas, fungsi dan camat tugasnya. Jabatan utama camat adalah pemimpin kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Ya. Tugas utama mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di kecamatan, menjalin hubungan dengan kepala desa dan masyarakat, mengawasi administrasi pemerintah di tingkat desa. Nah, coba sebutkan selain camat ada apa aja di bawah. ada sekretariat Sekretaris camat. sekretaris Ya. Terus yang kedua ada subag perencanaan dan keuangan. Ya. Dan ketiga subag umum dan kepegawaian. Nah, ya seperti itu. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, mengambil contoh tentang struktur komponen pemerintahan di Indonesia. Kalau ini kan di tingkatnya apa? Di tingkat daerah, satu desa, terus di kecamatan itu sudah kehidupan sehari-hari kita. Untuk pelayan bisa bikin KTP. Kalau KTP bikinnya di mana? Kecamatan. Nah, betul, perekamannya di kecamatan bisa. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Boleh, silakan duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman tentang struktur pemerintahan
pemerintahan yang ada di desa dan di Kecamatan. Baik. Nah, setelah itu ini kan kelompok. Sekarang untuk individunya apa ada yang bertanyakan dulu nggak tentang ini? Tidak. 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 Nah, kalau tidak ada, coba kalian jawab ya tentang tulis ya bagaimana melihat peran pemerintahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar Anda. Nah, coba kalian jawab nanti kalau nggak di depan aja ya. Coba ada yang tahu tadi tentang bagaimana peran pemerintahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar Anda dalam kehidupan sehari-hari. Coba ada yang bisa jelaskan? Ya, gimana? Peran pemerintah dalam menjaga keamanan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Salah satu cara pemerintah melakukan hal ini adalah melakukan aparat keamanan seperti kepolisian. Mereka bertugas untuk mencegah kejahatan, menanggapi laporan masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada warga. Dengan adanya patroli rutin dan penyuluhan mengenai keamanan, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Ya, betul. Bahwa keberadaan aparat keamanan yang responsif terhadap masyarakat dalam membantu atau menciptakan rasa aman di masyarakat itu sangat membantu atas peran pemerintahan. Dan masyarakat juga sangat penting sehingga warga dapat melaporkan aktivitas mencurigakan seperti pencurian, kehilangan itu ke aparat kepolisian. Nah, baik, ada yang lain yang kedua? Peran pemerintahan dalam menjaga ketertiban. Selain menjaga keamanan, pemerintah juga berperan dalam menciptakan ketertiban umum melalui regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah memastikan bahwa semua warga negara mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, pemerintah menerapkan peraturan lalu lintas untuk menjaga ketertiban di jalan raya dan mengurangi kecelakaan. Selain itu, pemerintah juga mengadakan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban. Nah, betul. Jadi, selain di lingkungan kita, di jalan lalu lintas juga harus ada ketertiban. Misalnya ada Satlantas, Satuan Polisi Lalu Lintas yang menjaga ketertiban di jalan raya supaya kita tidak melanggar. Apa yang melanggar? Misalnya tidak pakai helm di bawah umur, berkendara sambil pegang handphone, itu sama saja dengan melanggar hukum dan aturan. Jadi tidak tertib dalam berlalu lintas. Makanya dibuatlah polisi itu ada bagian Satlantas, bagian Resmo, Reserse, banyak Intel ya seperti itu. Nah, baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, baik, sebelum kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak jadi dapat disimpulkan ya tentang struktur utama dalam komponen pemerintah itu banyak bagiannya, dari desa, di kecamatan, di kabupaten. Coba pemimpin di kabupaten apa? Pemimpin di kabupaten dipimpin oleh provinsi gubernur. Nah, di sekolah juga ada apa pimpinan sekolah? Kepala sekolah. Kalau di kelas, nah ketua kelas ya seperti itu. Jadi ada ini apa organisasi di kehidupan sehari-hari kita, misalnya tuh di sekolah juga, di kelas ada strukturnya. Nah, baik, kalau tidak ada ya, sebelum mengakhiri tugas pada hari ini, Bapak berdoa terlebih dahulu ya. Kalau tidak ditanyakan kan? Tidak. Nah, kalau tidak balik tutup aja pada pelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa, membacakan surat Al-Asri. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
merefleksikan dulu. Biasa kita dengan yel-yelnya masih tahu? Lupa. Jadi bila mana Bapak misalnya bilang begini, belajar PKN bersama kita wujudkan bangsa yang berprestasi. Siap? Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Belajar PKN Bersama kita wujudkan bangsa yang berprestasi. Baik, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Pak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.